Kalau dikejar oleh Firaun dengan kereta, lalu mereka juga punya speedboat buat nyebrangin laut. Perlu ada keajaibannya. Nah, orang Israel dikejar oleh Firaun. Kalau zaman sekarang tuh pakai panser dan tank. Itu kereta pada zaman tersebut. Suatu kemajuan teknologi militer untuk negara-negara yang maju. Negara lain belum punya, Mesir sudah punya. Berarti dia negara superpower. Lalu mengejar orang Israel. Lalu kalau orang Israel punya roket, punya speedboat, ya, boat dengan motor yang cepat bisa nyeberangi laut, perlu keajaiban dari Tuhan? Nggak perlu. Nah, ketika sudah nggak ada jalan, di kiri gunung, di kanan gunung, di belakang pasukan musuh, di depan laut, mau bagaimana kita? Maka mereka ngoliam semua, mati semua di sini. Musa katakan, no, jangan takut, berdiri tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kamu gak usah perang, gak usah angkat pedang, kamu diam saja, nanti Tuhan yang berperang bagi kamu. Kalau saudara baca lebih lanjut, maka Tuhan memisahkan orang Israel dengan orang Mesir. Di bagian Mesir, orang-orang Mesir itu gelap, bagian orang Israel itu terang. Lalu Tuhan mendatangkan angin timur yang keras, bertiup keras, lalu air laut itu dibelah oleh Allah dan mereka boleh berjalan di atas tanah kering. Di atas laut Tuhan membuka jalan menjadi sebuah jalan yang kering. Ada sebuah lagu mereka bernyanyi seperti ini. Bagaimana cara Musa menyeberangi laut kosong? Bagaimana? Berenang bukan, naik kapal bukan, terbangkah bukan. Lagu anak-anak. Jadi bagaimana caranya? Allah mendatangkan angin bertiup dan belahlah laut kosong itu, dan Musa berjalan di atas tanah kering. Sadrak, Mesakh, Abednego, 3 teman Daniel yang setia, tidak mau menyembah berhala buatan Raja Nebukadnezar. Lalu mereka diancam dijebloskan ke dalam dapur api. Ketika diberi kesempatan lagi, ayo sekali lagi, karena sebetulnya raja sayang kepada 3 anak muda ini. Sekali lagi dengan musik, semua harus tunduk menyembah patungku. Sadrak, Mesakh, Abednego bilang, Baginda, nggak usah repot-repot, bunyikan musik lagi. Kau bunyikan musik 1000 kali juga, kami 1000 kali tidak mau menyembah. Kalau Allah mau melepaskan kami, Dia mampu melepaskan kami. Kalaupun kami tidak dilepaskan, kami juga pasti tidak akan menyembah patung yang Engkau berikan. Tuh, itu orang teguh, setia, tidak kompromis. Demi selamat, seperti tadi bilang, lebih baik kami jadi budak aja deh daripada mati di Mesir. Nggak terima kasih kepada Tuhan. Harusnya berkata, lebih baik kami mati di tanah Mesir daripada kami khianat kepada Tuhan. Itu orang setia. Sadrak, Mesakh, Abednego bilang, kami tidak akan menyembah patung. Kamu mau jebloskan ke dalam dapur api, silakan, jangan tunggu lama-lama. Lalu dapur api itu dipanaskan 7 kali lipat panasnya. Kemudian 3 anak muda ini diikat, Algojo angkat mereka, lempar ke dalam dapur api tersebut. Bahkan Algojo yang lempar itu, yang tidak masuk ke dalam, ditampar panas tersebut, mati di luar dapur tersebut. Tapi 3 anak muda ini di dalam tali-tali itu hangus terbakar, pakaiannya tidak terbakar, rambutnya pun tidak ada bau sangit sama sekali. Dan bukan 3, Nebukadnezar sampai datang ke depan jendela dapur api itu, dia turunkan kacamata. Loh, kok 4 bukan 3? Tadi kan 3, 4. Yang keempat itu Allah sendiri dengan Allah sebagai Allah anak, sebetulnya Allah putra, hadir menolong Sadrak, Mesakh, Abednego. Kalau nggak ada ancaman dapur api, perlu nggak mukjizat tersebut? Tidak perlu. Terlihat bila kita alami kesulitan, memang susah. Saya ikut prihatin dengan saudara-saudara yang mengalami layoff. Itu susah, banyak kekhawatiran ke depan, jadi bagaimana? Tapi tenang, tetap bersandar kepada Tuhan. Kesulitan justru adalah kesempatan melihat betapa agungnya Allah kita.
betapa setianya Dia, betapa penuh kuasa Dia, betapa penuh cinta kepada kita. Dia akan buka jalan ketika mataku melihat semua buntu tertutup. Ada orang bijaksana mengatakan, jikalau Allah menutup pintu, Dia akan membuka jendela buat kita. Tenang saja, lakukan semua bagian kita yang terbaik, berharap kepada Tuhan, dengan setia melakukan bagian kita, melamar pekerjaan-pekerjaan, membina diri, mengupgrade diri. Tuhan akan menyediakan pada waktunya. Amin. Apapun, kalau kita kesehatan terganggu, bersandarlah pada Tuhan. Ada keajaiban. Kalau tidak disembuhkan, tapi Tuhan menguatkan, menghiburkan, membuat kita sukacita, itu adalah sebuah keajaiban. Ada seorang guru geografi, guru ilmu bumi, dia memberikan sebuah tugas kepada murid-muridnya. Silakan tulis 7 keajaiban dunia. Aku berikan waktu sekian menit. Lalu semua murid dapat kertas, ambil pena, mulai pikir, apa 7 keajaiban dunia? Yang satu tulis, oh piramida di Mesir. Yang kedua ingat lagi, tembok Cina, Great Wall in China. Itu keajaiban yang hebat. Taman gantung di Babylon. Apalagi, waduh susah kumpulkan 7. Ada yang cuma bisa 3, ada yang cuma 5. Lalu kumpulkan semua kertas. Guru periksa bagian menulis benar. Ada satu gadis murid di sana yang pendiam. Tadi seperti nggak nulis apa-apa dia. Lalu guru tanya, mana kertasmu? Kumpulkan. Kamu tulis apa? Mengapa kamu diam saja? Ya karena saya berpikir bukan kurang keajaiban, tetapi terlalu banyak keajaiban sampai saya bingung mau tulis apa 7 itu. Apa yang dia tulis? Dia bukan tulis keajaiban, 7 keajaiban, bukan tembok Cina, bukan piramid Mesir, bukan ini, bukan itu. Tapi dia bilang, keajaiban yang aku alami, 1, aku bisa percaya kepada Tuhan. Kedua, aku bisa bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ketiga, aku bisa bersukacita meskipun wajahku tidak cantik. Keempat, aku bisa semua hal-hal seperti itu. Itu keajaiban. Ada orang sakit, dokter semua angkat tangan, Tuhan berbuat ajaib, mujizat, sembuh tanpa obat. Haleluya, puji Tuhan. Itu keajaiban. Tapi ada orang lain sakit, tidak sembuh, orang lain maki-maki Tuhan, dia tetap haleluya, puji Tuhan, tetap gembira. Sampai saat mau meninggal, tetap setia melayani Tuhan. Apakah ini bukan keajaiban? Ini keajaiban. Marilah kita melihat keajaiban yang Tuhan kerjakan bagi diri kita dalam segala keadaan. Tuhan memberkati saudara, menguatkan saudara di tengah zaman sulit seperti ini. Tabah setia kepada Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan menunjukkan dan bukakan jalan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang maha kuasa, yang maha besar tidak terbatas, Allah yang mengerjakan keajaiban-keajaiban. Engkau adalah Allah kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kami adalah umat-Mu. Ajar kami jadi umat yang setia, yang tetap beriman, percaya kepada-Mu dalam segala keadaan. Bukan cuma ketika keadaan lancar, segala sesuatu ada, sehat selalu, tetapi juga ketika keadaan sulit, banyak halangan, banyak penderitaan. Percaya Tuhan setia. Kami percaya bahwa Engkau membukakan jalan ketika manusia sudah tidak melihat satu jalan pun, atau bahkan lorong kecil pun tidak nampak. Tapi bagimu tidak ada yang mustahil, karena Engkau Allah. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, dan Engkau mencintai kami. Kami percaya. Berilah kami kekuatan ketika kami mengalami kesulitan. Tambahkanlah iman kami
ketika kami mengalami banyak tekanan dan penderitaan, supaya kami justru melihat keajaiban Tuhan karyakan, baik dalam menyelesaikan persoalan kami atau memberi kami ketabahan dan damai sejahtera, sukacita dan rasa syukur berlimpah-limpah, meskipun persoalan-persoalan masih ada di sana. Terima kasih Tuhan. Inilah umat-Mu. Inilah diri kami pribadi-pribadi pengikut-Mu. Kami hendak setia kepada-Mu. Kuatkanlah kami. Bagi yang mengalami kesulitan, ya Tuhan, bukakanlah jalan yang membutuhkan pekerjaan.